Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, bahwasanya dengan kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan terutama nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini untuk anak-anakku kelas 3 A, B, C, D mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satupun. Puji syukur kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kita untuk selalu belajar dan menuntut ilmu. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya hingga pengikutnya sampai akhir zaman. Pesan kami sebelum pembelajaran dimulai, ingat 3 ya, untuk menjaga kesehatan karena ini masih dalam masa COVID-19. Mudah-mudahan dengan kita banyak berdoa dan kita senantiasa menjaga kesehatan untuk virus COVID-19 segera berakhir dan mudah-mudahan Indonesia aman dan nyaman. Yang pertama adalah biasakan menggunakan masker, yang kedua adalah jaga jarak, dan yang ketiga selalu cuci tangan supaya virus yang menempel di tangan segera hilang. Itu aja yang kami sampaikan dalam pembukaan untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini dengan tema atau materi bab 5 tentang kisah para nabi dan rasul. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa rukun iman itu ada 6. Di antaranya rukun iman yang keempat yaitu iman kepada rasul ya. Jadi untuk hari ini pertemuannya kita akan bahas tentang kisah para nabi. Mudah-mudahan semuanya dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari kisah tersebut. Sebelum pelajaran dimulai, kami ingatkan kembali untuk selalu menyampaikan kesepakatan bahwasanya dalam pembelajaran PAI untuk kelas 3 itu harus ingat apa yang disampaikan oleh Pak Harul ya. Yang pertama, ketika pelajaran sebelum dimulai, hendaklah untuk selalu berdoa. Kenapa kami menyampaikan selalu berdoa? Karena doa itu kunci utama ibadah. Menuntut ilmu itu adalah sebagian dari ibadah. Sehingga kalian harus berdoa supaya ilmu yang kalian cari, ilmu yang kalian dapat akan bermanfaat dan berkah, serta mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah baca surah pendek pilihan ya. Surah pendek pilihan itu sesuai dengan kesepakatan. Ketika kita pembelajaran secara langsung tatap muka, maka insya Allah Pak Harul akan menyampaikan kesepakatan untuk surah yang harus dibaca untuk hari ini ya. Surah pendek, bukan surah-surah yang panjang ya. Bisa Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya, atau Al-Kautsar. Untuk membiasakan, karena kita adalah sekolah Islam, maka biasakan membaca surah Al-Quran. Kemudian adalah simak, ditonton, dicermati, dan didengarkan. Karena ini pembelajaran melalui online, kalian melihat channel YouTube, sehingga fokus yang utama adalah kalian mencermati, menyimak, menonton dengan seksama ya. Karena nanti ketika yang disampaikan itu kalian paham dan mengerti. Jadi kalian tidak bingung ya. Kalian harus mantengin layar, bisa pakai laptop, pakai HP ya. Silakan kalian cermati, tonton sampai tuntas, sampai habis ya. Kemudian yang terakhir adalah tertib dan tenang, tanpa ada bercanda ataupun berisik ya. Usahakan ketika nonton PPT, pembelajaran secara online, kalian nonton YouTube itu
minimal cari tempat yang tenang dan tidak berisik supaya kalian konsentrasi dan tidak terganggu. Itu aja ya untuk hal-hal aturan ketika pembelajaran PAI. Berikutnya adalah mengenai sub pokok bahasan. Ya, untuk hari ini sebenarnya ada 4 nabi yang harus dibahas. Namun berhubung waktu dan kondisi, maka tidak semuanya kami sampaikan, hanya 2 kisah nabi ya. Yang pertama adalah kisah teladan Nabi Yusuf. Ya, itu akan disampaikan tentang mimpi Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke dalam sumur, mukjizat Nabi Yusuf, ya, kemudian Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri, dan hal-hal yang dapat diteladani dari kisah para nabi yaitu Nabi Yusuf. Kemudian yaitu yang kedua kisah Nabi Syuaib, ya, dakwah Nabi Syuaib, ya, azab Allah bagi kaum Madyan dan kaum Ashabul Aikah, serta hal-hal yang dapat diambil dan diteladani dari kisah Nabi Syuaib, ya. Sebenarnya masih ada lagi kelas 3 itu, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi karena berhubung waktu dan kondisi, maka yang kami sampaikan hanya 2 nabi. Untuk 2 nabi yang lainnya kalian belajari nanti ya ketika di zona offline. Ya. Yang pertama adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Ya, beliau memiliki saudara yang salah satu saudara seibu bernama Bunyamin. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan anak yang sangat dicintai dan disayangi oleh ayahnya. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam memiliki rupa yang sangat tampan, ganteng, yang melebihi dari artis-artis yang lainnya. Bahkan manusia yang tertampan, ya, terganteng di dunia, ya, tidak ada yang mengalahkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, beliau memiliki tubuh yang sangat bagus, ya. Semua kelebihan Nabi Yusuf membuat iri saudaranya, ya, sehingga Nabi Yusuf berulang kali ingin dicelakai, ya. Mimpi Nabi Yusuf alaihissalam, ya, bahwasanya pada suatu malam Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Pada keesokan harinya, mimpi tersebut Nabi Yusuf ceritakan kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Berkatalah kepada Yusuf alaihissalam kepada ayahnya bahwasanya janganlah kamu menceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakaimu. Ya, dengan mimpinya ayahnya mempunyai firasat bahwa kelak akan mendapat kedudukan yang sangat tinggi, ya, di dunia dan di akhirat. Mimpi tersebut supaya dirahasiakan antara Nabi Yusuf dan ayahnya yaitu Nabi Yakub. Tetapi ketika dirahasiakan ada saudaranya yang mendengarkan, yang menguping bahwa ketika Nabi Yusuf sudah menceritakan mimpinya kepada Nabi Yakub ayahnya, itu ada yang mendengarkan, ada yang menguping, yang akhirnya mimpi tersebut diceritakan kepada saudara-saudara Nabi Yusuf, ya, karena saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu sudah tahu, ya, dia tidak senang dengan Nabi Yusuf karena dia sangat benci dan dia tidak sayang kepada Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf itu adalah nabi yang sangat dicintai dan disayangi oleh ayahnya, sehingga saudaranya iri, ya. Makanya pada suatu saat, pada suatu hari, saudara-saudaranya hendak ingin mencelakai Nabi Yusuf dengan dalih ingin mengajak Nabi Yusuf ke hutan untuk berburu, ya. Nabi Yusuf alaihissalam meminta izin kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam untuk pergi bersama saudara-saudaranya berburu binatang. Sebenarnya Nabi Yakub itu berat, ya, mengizinkan Nabi Yusuf untuk pergi dengan saudara-saudaranya karena sudah mempunyai firasat akan terjadi suatu hal. Namun karena saudaranya merayu dan
dia akan menjaga Nabi Yusuf selamat sampai pulang kembali. Akhirnya ayahnya Nabi Yusuf yaitu Nabi Yakub alaihissalam mengizinkannya, ya, dengan catatan harus sanggup menjaga Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Kemudian akhirnya Nabi Yakub mengizinkan Nabi Yusuf untuk pergi dengan saudara-saudaranya, ya. Tinggallah Nabi Yakub alaihissalam bersama Bunyamin di rumah. Sesaatnya sampai di hutan, Nabi Yusuf alaihissalam hendak ingin dibunuh oleh saudaranya, tetapi rencana tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari saudara yang lain, ya, karena nanti akan ketahuan sama ayahnya kalau dibunuh langsung. Sehingga dari saudaranya tersebut ada yang mengusulkan, bagaimana kalau Nabi Yusuf alaihissalam itu kita buang ke dalam sumur supaya tidak tahu bahwa Nabi Yusuf itu kecemplung di sumur tersebut, ya, tercebur di sumur tersebut. Akhirnya usulan tersebut disetujui oleh saudara-saudaranya, hingga akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur tersebut, ya. Hingga akhirnya saudaranya itu membuat rekayasa bahwa Nabi Yusuf itu telah dimakan oleh binatang buas, bajunya dilumurin darah, yaitu darah hewan yang tadi dipotong oleh saudaranya, dan darahnya itu diteteskan ke dalam bajunya. Dan ketika saudaranya pulang ke rumah, dia melaporkan bahwa Nabi Yusuf itu telah dimangsa oleh seekor hewan, ya, padahal Nabi Yusuf itu diceburkan ke dalam sumur oleh saudaranya, yang akhirnya ayah Nabi Yusuf alaihissalam yaitu Nabi Yakub menangis sedih kehilangan anak tercintanya itu Nabi Yusuf alaihissalam, hingga akhirnya Nabi Yakub alaihissalam menjadi buta karena terlalu lama memikirkan kesedihan dan menangis kehilangan anak satu-satunya yang sangat disayangi dan dicintai oleh Nabi Yakub alaihissalam, ya. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam tersebut yang selama dicemplungkan ke dalam sumur tersebut, akhirnya Nabi Yusuf ditemukan oleh para saudagar yang sedang lewat, yang hendak ingin mengambil air untuk meminum ontanya, dan ditemukan akhirnya Nabi Yusuf diselamatkan dan dibawa ke pusat kerajaan, ya. Di situ Nabi Yusuf akhirnya diangkat oleh seorang menteri, yaitu yang bernama Kitmir, yaitu istrinya Siti Zulekha, sehingga Nabi Yusuf lama-kelamaan berdiam di sebuah kerajaan, ya. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam yaitu memiliki mukjizat yang sangat luar biasa. Kita pasti sudah tahu, ya, bahwa mukjizat Nabi Yusuf yaitu sebagai seorang nabi yang ahli mimpi, menafsirkan mimpi, ya. Banyak orang sekarang ahli menafsirkan mimpi tapi berdasarkan ande, ya, berdasarkan ilmu menerawang kira-kira. Tapi kalau Nabi Yusuf menafsirkan mimpinya itu memang langsung dari Allah, ya. Dan menafsir mimpinya itu semuanya menjadi kenyataan, ya. Sewaktu di dalam penjara, ia pernah menafsirkan mimpi rekan sesama pesakitannya. Ketika itu Nabi Yusuf di penjara, ya. Seorang raja, ya, itu telah menjebloskan dua pelayannya, ya, ke dalam penjara. Dan si dua pelayan yang di penjara itu bermimpi, dan akhirnya Nabi Yusuf dia bertanya kepada Nabi Yusuf, sehingga yang satu pelayan selamat, yang satu dihukum mati. Dan benar yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf. Dan suatu ketika juga raja itu bermimpi, ya, melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 ekor sapi kurus. Raja tersebut akhirnya mencari ahli tafsir mimpi.
Namun dari ahli tafsir mimpi tersebut tidak ada satupun yang puas dengan jawaban tersebut. Hingga akhirnya ada seorang yang waktu itu di penjara bersama Nabi Yusuf, yang selamat tidak dihukum mati, menceritakan pada rajanya, hingga rajanya mengundang Nabi Yusuf. Dan ketika tafsir raja tersebut, ia ceritakan bahwa ia melihat 7 butir gandum hijau dan 7 butir gandum kering, serta sapi yang gemuk dimakan oleh sapi yang kurus. Akhirnya si mimpi raja tersebut ditafsirkan oleh Nabi Yusuf, ya, bahwasanya ya tafsir tersebut selama 7 tahun musim panen dan tanah sedang subur, pemerintah dan semua orang perlu berhemat dan menyimpan sebagian hasil pertanian untuk 7 tahun berikutnya. Tanpa pikir panjang, sang raja pun memerintahkan anak buahnya untuk membuat lumbung. Lumbung itu tempat untuk menyimpan makanan, ya, cadangan. Kalau sekarang itu namanya gudang. Hingga yang dijawab oleh tafsirkan oleh Nabi Yusuf itu benar terjadi, ya. Mimpi raja tersebut yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf itu benar. Hingga akhirnya sang raja memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membuat lumbung untuk persiapan selama nanti musim paceklik. Ya, ternyata mimpi tersebut benar terjadi. Hingga akhirnya Nabi Yusuf itu dibebaskan dari penjara dan diangkat menjadi bendahara kerajaan. Ya, namanya juga dibersihkan, ya, dari hal-hal yang jelek yang dulu dituduh telah berzina, ya, terhadap Siti Juleha. Akhirnya Nabi Yusuf namanya dibersihkan dari tuduhan-tuduhan yang kotor, ya, dan Nabi Yusuf pun diangkat menjadi perdana menteri, ya, setelah berhasil menafsirkan mimpi raja tersebut, ya. Dan ketika itu terjadi paceklik itu hingga sampai ke desa yang di situ Nabi Yakub hidup dan saudara-saudaranya akhirnya mengalami kelaparan. Hingga akhirnya saudara-saudaranya itu pergi ke kerajaan, bahwasanya di sana tersedia banyak makanan. Hingga akhirnya saudara-saudaranya itu bertemu dengan seorang perdana menteri yang sangat baik. Namun saudara-saudaranya itu belum merasa curiga bahwa itu adalah Nabi Yusuf yang dulu dibuang di sumur. Hingga akhirnya Nabi Yusuf itu menceritakan kepada saudaranya, ya, yang baik namanya Bunyamin, bahwasanya, wahai Bunyamin, saya ini adalah Nabi Yusuf yang dulu dibuang oleh saudara-saudaramu di sumur. Tapi kamu jangan ceritakan, ya. Untuk sementara kamu diam dan jangan ceritakan. Kamu nanti kalau mau kesini, mau ke kerajaan, silakan, kalian boleh ke sini lagi mengambil makanan, tetapi ingat kalian harus bawa ayah, ya, untuk menghadap ke sini. Hingga akhirnya si ayahnya dibawa ke kerajaan dan akhirnya bertemu dengan anaknya yang sekian lama hilang, yaitu Nabi Yusuf. Hingga akhirnya ayahnya memeluknya dengan erat, dengan kasih sayang. Dan sewaktu itu juga akhirnya Nabi Yakub sembuh dari penglihatannya. Dan saudara-saudaranya pun meminta maaf. Dan Nabi Yusuf tidak dendam. Dia memaafkan semua kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya yang telah membuang ke sumur, ya. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, menjadi perdana menteri, ya, hingga akhirnya Nabi Yusuf memimpin sebuah kerajaan yang akhirnya itu kerajaannya menjadi makmur berkat atas kepemimpinannya Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga Nabi Yusuf dicintai oleh rakyatnya karena kepemimpinan yang sangat dermawan, ya, tidak marah, tidak egois, ya, bahkan santun terhadap rakyatnya, ya. Hingga akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam, ya, diangkat menjadi seorang raja, ya. Itulah kehebatannya Nabi Yusuf alaihissalam.
Ya, dari kisah tersebut apa yang bisa diambil? Sebenarnya kalau diceritakan secara panjang lebar itu banyak ceritanya. Namun karena ini kondisi ya, supaya waktu tidak terlalu lama, kami singkat ya. Nanti kalian boleh pelajari di buku cerita kisah para nabi. Ya, itu ada. Ya, jadi teladan apa yang diambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Yaitu yang pertama adalah sabar dan tawakal. Nabi Yusuf itu sangat sabar. Ya, ketika dicaci maki, dianiaya, bahkan sampai dibuang, hingga akhirnya diselamatkan dan menjadi seorang raja, dari perdana menteri menjadi raja, dan bertemu dengan saudaranya. Dia tidak dendam sedikit pun kepada saudaranya, ya. Bahkan dia menganggap bahwa itu adalah saudara yang sangat baik. Ya, itu Nabi Yusuf sangat tawakal. Dia tidak tergoda sedikit pun oleh kecantikan Siti Zuleha yang pada waktu itu digoda ya untuk berbuat zina, tapi Nabi Yusuf menolaknya, hingga akhirnya Nabi Yusuf difitnah, dituduh bahwa telah berzina oleh Siti Zuleha, akhirnya dipenjara. Tapi Nabi Yusuf tidak dendam. Ya, yang kedua adalah tawadhu, ya, rendah hati, ya, rendah diri, ya, tidak sombong. Walaupun sudah memiliki jabatan yang tinggi, dia tidak sombong, dia tetap rendah hati, ya. Dia mau menolong saudara-saudaranya, ya. Dia tidak arogan, tidak sombong dan sebagainya. Itu adalah kisah teladan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian dari kisah yang kedua adalah Nabi Shu'aib alaihissalam. Nabi Shu'aib alaihissalam adalah keturunan Nabi Lut alaihissalam, yaitu putra Safiyun bin Nabi Lut. Nabi Shu'aib alaihissalam diutus oleh Allah Ta'ala kepada kaum Madian. Tugasnya adalah berdakwah untuk mengajak kaumnya kembali kepada ajaran Allah Ta'ala. Karena kaum Madian itu suka menyembah berhala, ya. Mereka tidak mengimani adanya Allah, ya. Sesembahan yang menjadi Tuhan kaum Madian adalah berhala. Kaum Madian mempunyai kebiasaan yang sangat buruk, yaitu ketika berdagang selalu curang, selalu mencari keuntungan yang sangat banyak, dan selalu mengurangi timbangannya. Ya, itu terjadi pada masa Nabi Shu'aib alaihissalam, yaitu yang dilakukan oleh kaum Madian. Sehingga mereka pun kerap kali memalsukan takarannya. Mereka membeli barang-barang ketika masih murah dan menjualnya ketika barang itu mahal. Istilah sekarang itu menimbun. Jadi ketika barang banyak ditimbun, nanti ketika sedang krisis dijual dengan sangat mahal. Itu pun terjadi di masa sekarang yang modern, ya. Banyak para pedagang yang akan menimbun dagangannya hingga ketika pada masa kekurangan dia menjualnya dengan sangat tinggi. Ya, itu sama dengan kaum Madian, ya. Apa yang bisa diteladani dari kisah Nabi Shu'aib alaihissalam, ya? Melihat kebiasaan yang buruk yang terjadi pada masyarakat kaum Madian, Nabi Shu'aib alaihissalam tidak diam, ya. Beliau mulai mengajak kaumnya Madian untuk segera meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Nabi Shu'aib alaihissalam merasa prihatin akan kelakuan, ya, masyarakat Madian karena sangat bertentangan dan tidak dibenarkan oleh ajarannya, ya. Dan Allah pun akan murka ketika sesuatu kemungkaran itu dibiarkan, ya. Hingga akhirnya Nabi Shu'aib menyiapkan dakwahnya, ya. Ketika dakwah berulang kali, Nabi Shu'aib selalu ditentang oleh kaumnya, ya. Kenabian Shu'aib alaihissalam telah diterangkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 85, sebagaimana yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana aqahum Shu'aiba qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhusun nasa asya'ahum wal mizana wa la tabkhusun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardi
wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Ya, yang artinya kalian boleh lihat, ya itu artinya ya. Kalau dibacakan sangat panjang, ya mungkin kalian bisa dibaca ya artinya ya. Itu bunyinya surat Al-A'raf ayat 85 tentang kenabian Nabi Syuaib alaihissalam. Yang berikutnya adalah kisah teladan Nabi Syuaib alaihissalam. Setiap kali Nabi Syuaib alaihissalam melakukan dakwah itu selalu dihina, ditentang, bahkan dicaci maki ya oleh kaum Madyan. Mereka berusaha untuk menghentikan dakwanya, namun tidak pernah berhasil karena Nabi Syuaib mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika Nabi Syuaib dihina, dicaci, dimaki, bahkan diperlakukan dengan buruk, Allah melindunginya ya. Ajakan Nabi Syuaib yang benar selalu ditolak, hingga akhirnya Nabi Syuaib pergi ke wilayah lain. Di sana terdapat wilayah yang namanya Ashabul Aikah. Nabi Syuaib alaihissalam berharap bahwa di wilayah tersebut akan mendapatkan perlakuan yang baik ya. Tetapi ternyata perlakuan Nabi Syuaib di wilayah masyarakat Ashabul Aikah jauh lebih menyakitkan ya. Bahkan mereka berani mengatakan bahwa Nabi Syuaib alaihissalam itu adalah penyihir ya. Mereka lebih berani dari kaum Madyan. Hingga akhirnya Nabi Syuaib alaihissalam berpasrah diri kepada Allah Subhanahu dan berdoa ya. Semua nasihat yang sudah diberikan dengan tulus lembut tetapi tidak mendapatkan tanggapan sedikit pun. Akhirnya Nabi Syuaib alaihissalam dan para pengikutnya meninggalkan Madyan ya, untuk supaya Nabi Syuaib alaihissalam bisa tenang dan bisa selamat. Setelah kaum Nabi Syuaib alaihissalam yang beriman meninggalkan kaum daerah Madyan, akhirnya setelah beberapa langkah pergi, Allah SWT ya mengirim azab ya, menurunkan azab yang berupa guntur yang sangat keras disertai dengan gempa yang sangat dahsyat, sehingga kaum Madyan dan kaum Ashabul Aikah mati bergelimpangan, tidak ada yang tersisa ya. Mereka terkena petir dan reruntuhan gempa yang sangat dahsyat karena atas perbuatan dan kesewenangan terhadap kaum Nabi Syuaib dan Nabi Syuaib sendiri. Kaum yang beriman dan pengikut Nabi Syuaib yang beriman selamat karena sudah diingatkan oleh Allah Taala untuk pergi dari ya daerah Madyan ya, hingga bencana azab tersebut hanya menimpa pada kaum Madyan yang mengingkarinya ya atas ajaran Nabi Syuaib alaihissalam ya. Dari kisah Nabi Syuaib alaihissalam tersebut kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya ya. Yang pertama, larangan untuk berbuat curang ya. Setiap kecurangan itu akan mendapatkan suatu balasan yang setimpal ya. Karena kecurangan itu pada dasarnya adalah perbuatan yang tidak baik dan melanggar agama, dan kelak perbuatan tersebut akan dibalas oleh Allah ya, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu kalian tidak boleh curang ya. Curang ketika kalian belajar apa? Contohnya adalah mencontek. Curang ketika kalian sedang ulangan mencontek atau minta bantuan jawaban kepada temannya ataupun kepada teman yang lainnya atau kepada ya orang lain, itu tidak boleh ya, curang ya. Jadi kalau kalian ketika ulangan tidak boleh curang, mencontek atau minta diberitahu jawabannya, itu nggak boleh. Walaupun secara online ketika ulangan tidak boleh meminta jawaban ya atau menconteknya, karena itu adalah perbuatan curang ya. Karena ulangan itu untuk mengukur kemampuan sendiri ya. Kecuali kalau kalian latihan di buku paket, boleh kalian lihat ya, boleh kalian lihat sumber untuk menjawab jawaban tersebut. Tapi kalau ulangan
ya secara tertulis ataupun melalui online, melalui keyform, kalian tidak boleh mencontek, karena itu untuk mengasah kemampuan ya kalian yang sudah diajarkan oleh gurunya. Walaupun gurunya tidak tahu, tapi Allah itu Maha tahu ya. Jadi mending kalian mendapatkan nilai yang jelek tapi hasil keringat sendiri, hasil kejujuran, daripada mendapatkan nilai yang baik tapi hasil mencontek atau curang. Tapi lebih bagusnya mendapatkan nilai yang bagus tapi hasil tidak curang tapi jujur, itu lebih bagus ya. Yang kedua adalah tidak putus asa dan tetap bersabar ya. Nabi semuanya ketika diuji itu selalu sabar. Dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad terakhir itu sabar ketika diuji. Tidak pernah putus asa, karena ujian tersebut datang dari Allah, dan ketika kita menerimanya, insya Allah akan membalas dengan sebaik-baik balasan. Mungkin di dunia atau di akhirat ya, terlebih di akhirat ya. Makanya kalian ketika diuji harus sabar dan tidak boleh putus asa ya, karena putus asa itu adalah perbuatan setan ya. Itu aja tentang kisah Nabi Saleh dan Nabi Syuaib alaihissalam. Mohon maaf, tentang kisah Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib alaihissalam. Mudah-mudahan kalian dapat mengambil hikmah dan teladan dari kisah Nabi tersebut, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Mohon maaf apabila dalam cerita tersebut mungkin sangat singkat atau kalian kurang mengerti dan paham. Kalian boleh nanti bertanya, ataupun kalian boleh baca buku cerita tentang kisah 25 Nabi dan Rasul ya. Buku-bukunya sudah ada di perpustakaan, ada mungkin di toko-toko buku ada ya. Insya Allah kalian akan lebih jelas dan detail mengenai kisah Nabi ya. Untuk tugas hari ini kalian yaitu bisa dilihat halaman 71, membuat ya seperti papan nama ya tentang Nabi Yusuf beserta dengan karakter ataupun beserta dengan akhlaknya ya. Nabi Yusuf alaihissalam adalah nabi yang sabar, yang rendah hati, mungkin bisa gitu ya. Jadi nanti kalian pakai kertas karton, digunting dan ditempel di pintu, kemudian kalian kirim ke WA Pak Arul ya. Boleh kalian membuat dengan menggunakan kain flanel ataupun bahan-bahan yang lainnya yang sekreatif mungkin supaya nilainya lebih bagus dan lebih baik lagi ya. Boleh menggunakan kertas karton, HVS, ataupun dengan kain flanel ataupun bahan-bahan yang lainnya ya. Insya Allah boleh kalian kerjasama dengan orang tuanya ataupun saudaranya atau teman-temannya, boleh. Kami tidak melarangnya ya. Itu adalah kerja untuk kreativitas. Boleh kalian mencontek di Google ataupun di internet yang lainnya supaya hasilnya bagus. Itu aja yang kami sampaikan untuk tugas hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata atau hal-hal yang kurang paham dan berkenan. Salahnya dari kami selaku manusia biasa, lebihnya dari Allah. Mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Kami ucapkan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.